Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan materi berikutnya. Ada tambahan sedikit ya. Apa namanya itu melanjutkan kemarin ya, sejarah hukum. Ya, sekarang saya sampaikan tentang sumber hukum perdata sekarang ya. Artinya sumber-sumber hukum nanti ini yang akan digunakan ya, akan digunakan sebagai dasar di dalam hukum perdata. Ada banyak undang-undang sebenarnya ya. Ada banyak undang-undang tentang sumber hukum perdata ya. Yang pertama namanya AB Algemeen Bepaligen Wetgeving ya. Ini merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia ya. Jadi nanti akan menjadi sumber di dalam hukum perdata. Kemudian yang kedua, yang di sumber hukum perdata, itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, Burgerlijk Wetboek. Ya, jadi ini ketentuan pemerintah Belanda, tapi nanti akan berlaku di Indonesia ya. Yang tadi berlakunya tadi saya sampaikan tahun 1848. Jadi sangat lama sekali undang-undang ini. Kemudian yang berikutnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel. Ini sebenarnya nanti ada mata kuliah tersendiri. Tetapi ini pernah pertama saya sampaikan, ini merupakan hukum perdata dalam arti luas ya, atau WVK, Wetboek van Koophandel, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, itu juga menjadi sumber hukum perdata. Yang ketiga tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria ya, yang berlaku mulai tanggal 24 September tahun 1960. Ini mencabut buku 2 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi pasal-pasal yang ada di dalam KUH Perdata itu dinyatakan tidak berlaku selama berkaitan dengan pertanahan, akan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, barang siapa menguasai tanah selama 30 tahun berturut-turut dianggap sebagai pemiliknya. Tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 September tahun 1960. Ya, ini yang perlu dipahami biar nanti kalau membaca KUH Perdata itu kok tebalnya segini nanti apa berlaku semua? Tidak semua berlaku. Ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, tentang perkawinan, ya, undang-undang perkawinan maksudnya, itu akan mencabut ketentuan yang tercantum dalam buku 1, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Nanti kalau kita bahas nanti akan saya sampaikan ada perbandingan tentang misalkan tentang usia perkawinan misalnya. Beda dulu 15 tahun, 18 tahun nggak berlaku lagi. 174 yang berlaku. Ya sekarang usia berbeda lagi. 16 tahun 2019 harus 19 tahun misalnya. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa pencabutan Undang-Undang 174 itu hanya undang-undang baru, itu hanya masalah umur saja, jadi tidak berkaitan mengganti seluruh undang-undang ya. Kemudian yang berikutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang apa? Tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Maka ini akan mencabut, nanti kalau membaca di KUH Perdata, mencabut terhadap hipotek yang diatur di dalam buku 2 BW atau buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak berlaku lagi. Atau tentang lagi kredit verban. Tidak berlaku lagi.
Statdat 1908 nomor 542 tentang kredit verban itu tidak berlaku ya. Prinsipnya sejak adanya Undang-Undang 496 maka hipotek kredit verban itu tidak berlaku lagi ya, tidak berlaku lagi. Sehingga statdatnya nanti termasuk perubahan kredit verban Statdat 1937 nomor 190 tidak berlaku juga. Ya, intinya kalau berkaitan dengan hipotek dan kredit verban itu berlaku Undang-Undang nomor 496 tentang hak tanggungan atas tanah. Ya. Kemudian berikutnya ada Undang-Undang 42 tahun 99, masalah 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia. Itu nanti yang akan diberlakukan tentang hak kebendaan. Meskipun sebenarnya fidusia ini adalah perjanjian tidak bernama, memang tidak diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata, tidak diatur. Di luar dengan terobosan hukum adanya Undang-Undang 42 tahun 99. Kemudian berikutnya bagi yang beragama Islam nanti ada namanya Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ya, tentu dengan sederet peraturan yang mengatur di situ. Ya, jadi menggunakan KHI itu juga di dalam KUH Perdata juga tidak berlaku jika mereka beragama Islam, maka akan ikut namanya KHI meskipun Inpres, tapi dalam praktek peradilan itu sudah banyak digunakan oleh para yuris atau para hakim untuk menggunakan undang-undang ini. Ada banyak undang-undang sebenarnya, ini hanya sebagian pokok-pokok lagi. Kemudian lagi undang-undang tentang PT ya, perseroan terbatas ya. Nanti akan saya sampaikan sendiri tentang PT ya. Itu ada undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dulu sebelumnya ada undang-undang 1 tahun 2005. Maka nanti ketika berbicara tentang hukum dagang perusahaan ini tidak berlaku lagi. Yang dipakai nanti ya undang-undang PT. Jadi memang perlu saya sampaikan bahwa perubahan sumber hukum di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu selama ini pembangunannya adalah secara parsial. Ya, maksudnya sepotong-sepotong maksudnya. Artinya tentang perkawinan ada undang-undang sendiri, pertanahan ada undang sendiri. Nanti akan tidak memberlakukan terhadap undang-undang yang ada di dalam KUH Perdata. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terhadap sumber-sumber hukum. Ya. Tentu nanti ini tidak lepas dari politik pemerintah Belanda ya, yang pernah saya sampaikan tentang penggolongan penduduk Indonesia ya, pasal 131 IS, kemudian 163 IS tentang politik pemerintah Belanda. Ini tidak dapat dilepaskan dari itu ya, sehingga akan sumber-sumber hukum ini menjadi berlaku ya, meskipun berlakunya itu tidak secara utuh tetapi berlakunya secara parsial dan mencabut beberapa peraturan pelaksanaan yang berlaku adanya undang-undang ini. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.